Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024, dijadwalkan rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga tahun persidangan 2024 dengan agenda pokok yaitu 1. Laporan Pansus RKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 kepada Bupati Kepulauan Meranti. 2. Laporan akhir Pansus B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti serta pengambilan keputusan terhadap peran Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sekaligus pendapat akhir Bupati. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan, absensi anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna sore hari ini dihadiri anggota Dewan berjumlah 21 orang ditandatangani. Berpedoman pada pasal 132 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2019 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, quorum telah terpenuhi sehingga rapat paripurna Dewan hari ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna diserahkan kepada yang terhormat Pimpinan Sidang Wakil DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Khalid SE. Kepada yang terhormat Pimpinan Sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
sesuai dengan pengumuman Sekretaris Dewan dari 30 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 21 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah dipenuhi dan rapat paripurna Dewan hari ini dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon bimbingan dan petunjuknya, tanggal 5 Juni 2024, rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun persidangan 2024 dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat PRT Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Ketua-Ketua Fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati staf ahli, asisten kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian, kepala bidang, beserta unsur staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati saudara camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna sore hari ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan berkat kehendaknya juga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selawat serta salam kita tunjukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, adapun rapat paripurna hari ini dilaksanakan atas keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 07 garis miring KPTS DPRD garis miring KBM garis miring 5 Romawi 2024 tentang perubahan penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok yaitu 1. Laporan Pansus LKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 kepada Bupati Kepulauan Meranti kepada Bupati Kepulauan Meranti. 2. Laporan akhir Pansus B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti serta pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan umum dan permukiman umum sekaligus mendapatkan pendapat akhir Bupati. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kita masuki agenda yang pertama, yaitu laporan Pansus LKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 kepada Bupati Kepulauan Meranti. Kami memandang bahwa rapat paripurna Dewan sore hari ini amat penting karena DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyerahkan rekomendasi berupa keputusan DPRD
tentang pelaksanaan pemerintahan terhadap LKPD Kepala Daerah. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan kepada DPRD oleh PRT Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna Dewan tanggal 16 April 2024 yang lalu. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut telah dibahas oleh DPRD secara internal melalui pansus dan juga pembahasan yang telah dilakukan bersama OPD terkait, dan pansus telah bekerja sesuai dengan maksimal yang ada dan dilanjutkan dengan laporan pansus LKPD yang akan ditetapkan menjadi keputusan Dewan sebagai rekomendasi DPRD terhadap LKPD Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Tujuannya adalah untuk memberi masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2019 di dalam pasal 150 ayat 6 huruf B angka 1, angka 2, dan angka 3, yaitu berbunyi. Pasal 6, pembahasan terhadap LKPD dilakukan dalam rapat paripurna dengan terhadapan sebagai berikut. Huruf D, pembicaraan tingkat kedua meliputi 1. Menyampaikan rekomendasi yang didahului dengan menyampaikan pansus. 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. 3. Sambutan Bupati. Untuk memenuhi ketentuan tata tertib di atas, marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023. Untuk itu, kepada Ketua Pansus LKPD, kami persilakan untuk menunjuk juru bicaranya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pansus 1 terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 akan disampaikan oleh Dewan yang terhormat Bapak Dedi Yuhara. Di samping itu, pimpinan, karena pimpinan menyampaikan tadi bahwa laporan ini sangat penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mohon kehadiran Kepala OPD yang sangat minim. Tolong diperhatikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami serah dulu kepada Pak PRT Bupati untuk menyampaikan kepada anggota-anggota. Baik, terima kasih. Coba Pak Sekda, tolong ditelepon BKT Bapak Karudin supaya rekan-rekan OPD yang ada di sini untuk merapat ke DPR mengikuti sidang paripurna. Segera Pak Sekda. Juga saya sampaikan kepada anggota DPR yang terhormat bahwa ada beberapa OPD sekarang berada di Pekanbaru, ada kegiatan di sana, contohnya pelantikan dan lanal Dumai ya, di Pekanbaru. Kalau tidak salah acara itu dilaksanakan oleh LAMR di Pekanbaru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak PRT Bupati. Bagaimana Pak Ketua? Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Sambil berjalan, Pansus melaporkan, namun kehadiran OPD tetap kami harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi
Pak Puk sudah menyampaikan kepada Pak Sekda untuk menghadiri yang tidak hadir. Siap? Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pansus LKPJ yang telah menunjuk juru bicaranya. Selanjutnya kepada yang terhormat Saudara Dedi Yuhara sebagai juru bicara Pansus LKPJ kami persilakan untuk membacakan. Terima kasih. Laporan Pansus 1 terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 Rabu 5 Juni 2024 di Barat Selat di Timur Tanjung akhirnya bertemu di Kuala Lumpur. Adat budaya tinggi dijunjung. Bismillah benul, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua-Ketua fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pimpinan instansi pertikaian Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, inspektur kepala bagian serta unsur staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati saudara camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberi keteladanan kepada kita semua tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara PLT Bupati beserta para undangan sekalian telah berkenan hadir memenuhi undangan Dewas pada sore hari ini. Saudara PLT Bupati, Saudara pimpinan hadirin sidang Dewan yang kami muliakan. Berdasarkan keputusan DPRD nomor 02 tahun 2024 tentang pembentukan Pansus 1 LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa sebagaimana tercatat pada risalah rapat paripurna DPRD Meranti bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 telah disampaikan pada tanggal 18 April 2024 terkait dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 Junto Permendagri nomor 18 tahun 2020 bahwa rekomendasi DPRD harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah paripurna penyampaian LKPJ kepada DPRD. Untuk itu, selama 30 hari tercatat sesuai dengan tahapan sebagaimana dimuat pada peraturan tata tertib DPRD Meranti bahwa Pansus melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal substansi antara lain: 1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. 2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya. Dan 3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah tahun anggaran sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal di atas, Pansus LKPJ telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Rapat kerja internal Pansus dalam rangka menentukan mekanisme pembahasan dan skedul Pansus LKPJ. 2. Rapat bersama komisi-komisi terkait tindak lanjut rekomendasi pimpinan DPRD dalam rangka membahas LKPJ menjadi 2 tahapan pembahasan, yaitu pada tingkat komisi dan tingkat Pansus. 3. Rapat dengan pendapat bersama seluruh PD yang melaksanakan 38 urusan pemerintahan sesuai kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. 4. Konsultasi ke Biro Pemerintahan, Orda Provinsi Riau dan Direktur Jenderal Orda Kementerian
dalam negeri RI dalam rangka memperoleh input dan perbaikan terhadap tata cara penilaian dan rekomendasi LKPD. 5. Rapat finalisasi terhadap pemantapan muatan rekomendasi DPRD terhadap LKPD. Telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan penilaian terhadap LKPD tahun anggaran 2023, maka dapat disampaikan bahwa hasil pembahasan LKPD tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Menindaklanjuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Gunungranti pada rapat paripurna tanggal 16 April 2024 yang lalu. Maka dibentuklah Pansus LKPD melalui keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 02 tahun 2024 tanggal 17 April 2024 yang ditugaskan untuk membahas dan menganalisa secara komprehensif terkait capaian kinerja program atau kegiatan capaian realisasi anggaran dari seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran sebagaimana dimuat dalam dokumen LKPD tahun anggaran 2023. Dari pembahasan LKPD tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, tentunya melalui proses telaah secara objektif dan Pansus LKPD. Pansus juga telah melakukan berbagai kegiatan pembahasan baik melalui rapat-rapat kerja secara internal serta rapat kerja bersama OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana AKUO. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan input dan menganalisa muatan laporan yang disajikan dalam dokumen LKPD tahun anggaran 2023, sehingga hasil analisa tersebut berupa rekomendasi bersifat konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih baik di tahun mendatang. Rekomendasi ini dibuat semata-mata dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan serta menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2024 tentang pembentukan Pansus 1, 2, dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Keanggotaan Pansus 1 LKPD DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023. Fauzi Hasan SE MIKOM penanggung jawab, Haji Khalid Ali SE koordinator, Iskandar Budiman SE MIP koordinator, Haji Taufik SM ketua, Dedi Yuhara Lubis wakil ketua, Sopandi SS anggota, Fauzi SE MIKOM anggota, Muhammad Safi'i anggota, Dr. Muhammad Taktib MSD MKN anggota, Pandumaan Serikat SP anggota, Muzamil SMMM anggota, Bobi Hadiadi anggota. 4. Pemain, materi dan waktu pembahasan. Materi pembahasan Pansus adalah LKPD Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Sedangkan waktu pelaksananya dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 3 Juni 2024. 5. Pemain, penilaian. Metode penilaian LKPD Bupati Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. 6. Proses penilaian. Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisa program dan kegiatan yang tercover dalam APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra, dan dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 beserta perubahannya. Kemudian disandingkan dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan realisasi fisik dan keuangan RFK, serta hasil konsultasi kunjungan serta maupun permintaan klarifikasi kepada OPD terkait. Saudara PLT Bupati, saudara pimpinan, hadirin dewan yang kami muliakan.
7 Romawi, hasil pembahasan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil kajian yang telah Panitia Khusus 1 LKPD DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap dokumen LKPD Kepala Daerah tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut. Bab 1, latar belakang. Pada bab 1 masih ditemukan beberapa landasan hukum yang sudah dicabut atau sudah diupdate tapi masih tertuang pada bab 1 LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023. Bab 2 Romawi, perubahan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah. Pada bab 2 masih belum ditemukan penjelasan pergeseran anggaran pada struktur APBD tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabel sehingga ketika ditemukan masalah ketidaksesuaian padu pada masing-masing OPD akan sulit untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka untuk menghitung capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran khususnya pada analisa dokumen LRA, LRK, DPPA dan dokumen LKPD itu sendiri. 1. Pengelolaan pendapatan daerah. A. Pada struktur APBD tahun 2023 kami belum melihat bahwa anggaran 2023 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efektif dan efisien. Seharusnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus dilakukan upaya efektif dan efisien dengan menyesuaikan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penerimaan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan tepat waktu. B. Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 merupakan perkiraan yang masih belum terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan asli daerah hanya terrealisasi sebesar 223 miliar 992 juta 732.201 rupiah dari target sebesar 308 miliar 579 juta 85.283 rupiah yang mengalami penurunan sebesar 27,51%. Hasil merekomendasikan ada segera memaksimalkan berjalan ekstrim untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan usaha pemanggilan sumber-sumber kreatif dan pengkajian ulang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti memaksimalkan objek pajak industri sawit dapat memperoleh BPJS, BPHTW, pengelolaan pajak dan reklame termasuk penerbitan izin pemasangan reklame dan kemudian PD terkait untuk memperhatikan dengan teliti terhadap penempatan aset tanah oleh pihak tidak tetap objek pajak lain sesuai ketentuan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restitusi daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan peraturan undang-undangan lainnya. B. Hasil merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui OPD terkait melakukan pendataan terhadap pajak terhadap jenis pajak yang berpotensi cenderung tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, LSM dalam pengelolaan maupun sistem pajak daerah, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak, pembangunan teknis pajak daerah yang menyelenggarakan sistem konsolidasi penerimaan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan daerah agar dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, sehingga program target tadi akan dapat menjadi lebih rasional. Jadi, dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal, daerah untuk mendorong agar kepala daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi meningkatkan pendapatan dari daerah dan menurunkan upaya undang-undang secara khusus. B. Langsung merekomendasikan agar adanya sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pemerintah provinsi maupun pusat karena kita membutuhkan bantuan dari provinsi dan pusat dalam merealisasikan program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk kedepannya. B. Langsung merekomendasikan agar asumsi pendapatan daerah didasarkan pada peraturan daerah yang mempermudah dan mengatur pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengelolaan
belanja daerah. Dan pansus merekomendasikan agar belanja daerah harus berfokus pada kegiatan yang produktif dengan mempertimbangkan efisiensi kegiatan secara optimal. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengatasikan belanja daerah harus sesuai dengan peruntukannya, dengan memperhatikan dan memperbaiki penuntutan SOP tentang manajemen kas. Manajemen kas umum daerah secara berkala dan penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dan peruntukan penggunaan dana. C. Pansus merekomendasikan kepada masing-masing OPD untuk dapat melaksanakan kegiatan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, hibah bunga dan bantuan sosial dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta perlunya mengevaluasi laporan administrasi anggaran setiap OPD secara berkala oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah mengevaluasi penerapan ketentuan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh PA, KPA, PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran sumbangan. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan pada struktur APBD tahun berjalan untuk belanja, untuk hutang belanja. 3. Pembiayaan daerah. Pada aspek pembiayaan daerah, pansus melihat adanya ketidakseimbangan antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran biaya pembiayaan daerah. Jumlah sisa untuk penghitungan anggaran atau SIRPA yang hanya 12 miliar lebih jauh lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan daerah yang berjumlah 40 miliar lebih. B. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah perlu memperhatikan lebih intens terhadap penyertaan modal dengan mengevaluasi secara berkala laporan pengelolaan BUMD di Kabupaten Kepulauan Meranti. C. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembiayaan daerah yang mana telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Saudara KJ Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Bab 3 Romawi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada penyajian bab 3 Romawi, pansus menemukan adanya ketidakcocokan antara data yang tertuang di dalam dokumen LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 dengan data yang diserahkan OPD kepada pansus LKPD pada saat rapat kerja yang kemudian telah disepakati untuk dilakukan justifikasi oleh Bupati melalui OPD penanggung jawab yang kemudian perlu menjadi catatan ke depan agar dokumen disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketidakcocokan data dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Cara penghitungan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang kurang tepat dari ketidaksesuaian penetapan persentase target dan realisasi pada dokumen LKPD OPD. B. Pagu anggaran pada kolom target dan realisasi berbeda dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran atau LLA, realisasi fisik dan keuangan atau RFK, maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA, termasuk pergeseran anggaran, sehingga akan mempengaruhi perhitungan capaian target kinerja dan capaian realisasi anggaran. C. Permasalahan dan solusi yang muat dalam dokumen LKPD belum menggambarkan permasalahan yang ada pada OPD dan solusi ini dibuat sebagai jalan penyelesaian permasalahan dianggap masih belum menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian sebagian permasalahan dan solusi yang telah dimuat pada dokumen LKPD merupakan permasalahan yang sama pada dokumen LKPD pada tahun anggaran 2022. 1. Urusan pemerintah wajib pelayanan dasar
Urusan pendidikan. Pada urusan pendidikan yang anggarannya telah diamanahkan oleh undang-undang sebesar 20% dari APBD, Pansus telah menelaah dan menghitung persentase capaian kinerja hanya 44,85%. Justru lebih rendah dari pidato penyampaian Bupati pada tanggal 16 April 2024 yang menyebutkan 46,43%. Sementara capaian realisasi anggarannya mencapai 91,26%. Setelah digabung dengan urusan kebudayaan, hal ini tentu menjadi catatan kita bersama bahwa hal ini perlu segera ditindaklanjuti. Sementara pada permasalahan solusi yang dimuat pada dokumen PJ Pansus menilai belum menggambarkan permasalahan dan solusi pada dinas pendidikan. Rekomendasi Pansus: 1. Meminta dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kendala yang terkait dinas pendidikan, sehingga pendidikan di Kabupaten Gunung Merapi dapat dilakukan dengan baik untuk ke depan. 2. Pansus merekomendasikan agar dua program pada urusan pendidikan yang tidak terlaksana pada tahun 2023, yaitu program pengembangan kurikulum dan program pengendalian perizinan pendidikan, harus dilaksanakan pada tahun 2024 agar target padu pada dua program tersebut cukup besar sehingga berpengaruh pada capaian kinerja. 3. Perlunya melakukan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, laboratorium, akses internet komputer, khususnya sekolah-sekolah menjadi yang jarang sekali tersentuh pembangunan dan jauh dari ibu kota dengan akses jalan yang sangat memperhatikan. 4. Program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dengan baik agar kualitas SDM guru-guru tersebut semakin baik, yang tujuan akhirnya adalah kualitas pelajar dan kualitas pendidikan Merapi otomatis menjadi meningkat. 5. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu melakukan pembaharuan serta validasi data pokok pendidikan atau DAPODIK, karena pemerintah telah menyediakan dana yang cukup besar melalui dana BOS yang memiliki peran yang sangat penting, strategis dan konstruktif bagi kelancaran dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Merapi khususnya, karena semuanya mengacu pada data DAPODIK. 6. Pansus merekomendasikan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam tata kelola pendidikan terkait dengan mutasi pada guru dan upaya pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing instansi pendidikan di semua tingkatan. Kemudian memastikan OPD terkait bekerja secara maksimal, melakukan evaluasi terukur terhadap kinerja Korwil dan pengawas di tingkat kecamatan demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Merapi. D. Urusan kesehatan. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan kesehatan secara konkret yang ada di lapangan, karena ini merupakan persoalan yang dasar terhadap pelayanan masyarakat. Pansus juga berharap agar kedepannya seluruh puskesmas di setiap kecamatan dapat melayani rawat inap dengan ketersediaan dokter, perawat, bidan dan obat yang memadai, sehingga pelayanan kesehatan dirasakan selevel dengan layanan rumah sakit dalam membantu masyarakat desa saat ini yang dikategorikan dalam kondisi ekonomi yang lemah. 2. Pansus merekomendasikan pemerintah daerah harus mulai merencanakan proses perbaikan gedung dan sarana prasarana RSUD Kabupaten Merapi secara menyeluruh agar pelayanan pasien dapat berjalan baik, yang akan berdampak pada peningkatan status akreditasi RSUD Kabupaten Merapi. 3. Berkaitan dengan pengelolaan distribusi pelayanan di RSUD perlu ditata dengan baik sehingga penerimaan pendapatan dari sektor restitusi dapat maksimal. Selain itu, RSUD Dinas Kesehatan perlu mereview ulang penetapan dan perhitungan pola pemberian uang insentif, uang jasa pelayanan bagi seluruh tenaga medis, dokter, petugas administrasi serta petugas pelayanan yang ada di RSUD Puskesmas dan Dinas Kesehatan. 4. Pansus merekomendasikan perlunya penambahan pemerataan dan pembangunan tenaga kesehatan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang sulit. 5. Pansus merekomendasikan agar memaksimalkan pelayanan dan perlunya pemeliharaan pelaksana, khususnya ambulan darat dan ambulan laut yang ada di setiap kecamatan. 6.
Pansus merekomendasikan agar RSUD dapat meningkatkan pola pengelolaan keuangan dulu yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang siap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun peraturan Bupati tentang tata kelola dulu. 7. Pansus merekomendasikan agar pengelolaan pendapatan dan penatausahaan piutang pasien umum RSUD dilaksanakan dengan baik dengan menyusun dan membuat ketentuan dan SOP yang berkaitan dengan konsiliasi secara periodik antara hasil dan kebenaran penerimaan atas pasien umum, pelaporan dan penagihan invoice. C. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 1. Terhadap realisasi urusan pekerjaan umum pada penataan ruang Kabupaten Kepulauan Meranti, kita patut apresiasi karena berdasarkan apa yang LKPJ pencapaian cukup baik. Namun perlu diperhatikan bahwa dari beberapa aspek proses pembangunan infrastruktur bagi yang masih belum maksimal di berbagai daerah, kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh. Untuk itu ke depan Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar rasionalisasi diterapkan tidak hanya berpijak pada angka, namun lebih kepada rasionalisasi terhadap kebutuhan pembangunan yang sangat didambakan oleh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dan pembangunan tersebut. Hal ini mengingat bahwa program yang terdapat pada urusan pekerja umum dan penataan ruang menjadi salah satu faktor penilai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Pansus merekomendasikan agar infrastruktur pembangunan yang ada di desa untuk terus dilanjutkan agar persoalan letak secara geografis tidak lagi menjadi hambatan dan alasan klasik bagi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkeadilan. 3. Pansus merekomendasikan agar pengelolaan pembangunan dari sektor hibah agar dapat dievaluasi khususnya berkaitan dengan penerimaan hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya. 4. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui Dinas PUPR melakukan rasionalisasi tidak hanya terhadap nominalisasi, namun juga mempertimbangkan prioritas waktu dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, masih adanya laporan masyarakat tentang pembangunan jalan baru dan rehab jalan yang tidak diaspal, sehingga menyebabkan jalan-jalan yang cepat rusak. Dinas PUPR perlu transparansi setiap pekerjaan dilakukan dengan mencantumkan berapa besaran anggaran pada lisplan atau papan nama proyek, pengerjaan dan perehaban jalan, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran. D. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 1. Pansus merekomendasikan perlunya pengelolaan yang baik berkaitan dengan verifikasi pengelolaan persediaan bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada tahun anggaran berjalan atau pergeseran anggaran. 2. Pansus merekomendasikan agar pengelolaan pembangunan dari sektor hibah agar dapat dievaluasi, khususnya berkaitan dengan penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya. E. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 1. Pansus merekomendasikan perlunya penambahan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas operasional transportasi kendaraan penunjang kegiatan di Satpol PP Damkar yang dipandang perlu dilakukan peremajaan dalam rangka cepat tanggap penanggulangan pelanggaran, rantikum dan bencana di daerah. 2. Menambah personil tenaga penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS serta mengoptimalkan kegiatan penindakan justisi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan SDM yang ada. 3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan dasar atau dilaksa Satpol PP dan pelatihan keahlian investigasi kebencanaan bagi personil damkar untuk meningkatkan kapasitas SDM di Satpol PP dan damkar. R. Sosial. 1. Hasil analisa Pansus didapati belum sempurnanya validasi data yang akurat terkait angka pasti jumlah masyarakat berhak untuk menjadi penerima dalam berbagai program sosial. 2. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan diberikan tepat pada sasaran. 3. Pansus merekomendasikan agar dapat mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan ekstrim agar persentase angka kemiskinan Meranti dapat perlahan teratasi. 4. Pansus merekomendasikan untuk mendayagunakan potensi sumber
kesejahteraan sosial atau PSKS yang ada seperti pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, taruna siaga bencana atau tagana, dan pendamping PKH guna membantu dalam penanganan masalah sosial. Saudara PLT Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. 2. Urusan pemerintah wajib dan pelayanan dasar. 1. Tenaga kerja. Pansus merekomendasikan perlunya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan publik serta menambah SDM, khususnya SDM fungsional yang bertugas sebagai instruktur di UPT LK, sehingga kegiatan latihan kerja yang dapat dilakukan oleh UPT LK berfungsi secara maksimal. 1. Pansus merekomendasikan agar adanya peningkatan kualitas SDM untuk masyarakat merantau usia produktif dengan melaksanakan program pelatihan kerja dan perlunya perluasan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk menambah lapangan pekerjaan sehingga peningkatan kualitas taraf hidup dan penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPP di Meranti. B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 1. Pansus merekomendasikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan penjaringan khusus, penjaringan kasus langsung ke lapangan, serta merujuk korban kekerasan ke provinsi atau mendatangkan psikolog ke Kabupaten Kota Meranti untuk memberikan pelayanan psikolog kepada korban. 2. Pansus merekomendasikan perlunya tenaga ahli khusus menangani pelayanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Kota Meranti. C. Pangan. Pansus merekomendasikan agar melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat atau kementerian dan pemerintah provinsi terhadap pemenuhan swasembada pangan. D. Pertanahan. 1. Pansus merekomendasikan dinas terkait untuk melakukan dan mengevaluasi upaya pemutakhiran aset tanah dan lahan untuk meminimalisir terjadinya konflik tanah dan lahan, serta mendata ulang pemanfaatan aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga. Berkaitan dengan pertanahan, 1. Pansus merekomendasikan dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan melakukan upaya pemutakhiran aset tanah dan lahan untuk meminimalisir terjadinya konflik tanah dan lahan, serta mendata ulang pemanfaatan aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga. 2. Pansus merekomendasikan agar penambahan program kegiatan advokasi konflik pertanahan guna kelancaran penyelesaian kasus sengketa tanah. E. Lingkungan hidup. 1. Pansus merekomendasikan perlunya penambahan sarana dan prasarana armada persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, serta perlunya pengadaan prasarana berupa pengadaan insinerator atau alat pembakar sampah. 2. Pansus merekomendasikan penambahan dan pengaturan titik penyediaan TPS dengan tetap memperhatikan perda pengelolaan sampah yang menjelaskan tentang larangan TPS ditempatkan pada ruang terbuka, hijau dan jalan umum. 3. Pengadaan media sosialisasi terkait kesadaran masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan persampahan. 4. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 1. Pansus merekomendasikan agar melakukan sosialisasi secara khusus kepada tenaga teknis terkait pelaksanaan administrasi kependudukan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pusat serta memberikan sosialisasi antar sektor dalam pemanfaatan data dan penambahan personal ASN dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan. 2. Pansus merekomendasikan agar melakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khusus untuk pelayanan keliling termasuk di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Pansus merekomendasikan agar melakukan bimbingan secara khusus kepada SDM pengelola data kependudukan serta melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan secara bertahap. G. Pemberdayaan masyarakat desa. 1. Pansus merekomendasikan
agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, serta dapat meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk kemampuan sumber daya manusia di perdesaan seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK, dan kader posyandu. 2. Pansus merekomendasikan agar dilakukan pemetaan jenis-jenis kendala, hambatan risiko yang ada akan dihadapi serta permasalahan yang belum menemukan solusi untuk segera dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan yang tepat, serta dukungan sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang mencukupi, agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar. 3. Pansus merekomendasikan agar meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa dengan meningkatkan kapasitas anggota lembaga tersebut dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa. 4. Penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, manajemen jenis usaha secara profesional, pengelolaan modal, peningkatan dukungan dan kepercayaan masyarakat dan perencanaan secara matang, agar BUMDes yang didirikan dapat dikelola secara efektif dan efisien. H. Pengendalian penduduk dan kabur. Pansus merekomendasikan agar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Posyandu guna mencapai target program KG. I. Perhubungan. 1. Pansus merekomendasikan agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maupun pemerintah Provinsi Riau, dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta perlunya ada sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah di bidang perhubungan. 2. Pansus merekomendasikan agar mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah lalu lintas dan pembangunan di bidang perhubungan, serta tersedianya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan pelaksanaan pelayanan publik. 3. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait melakukan penambahan unit bola lampu untuk disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kepulauan Meranti selama 1 tahun yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 2.000 unit. J. Komunikasi dan informatika. I. Pansus merekomendasikan agar pembangunan sistem informasi dashboard Meranti Smart City mampu menyediakan data-data dan informasi yang pejabat dan petinggi butuhkan sebagai acuan dan tolak ukur dalam menentukan keputusan dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih efektif dan terarah dan menjadikan Meranti sebagai Smart City. 2. Pansus merekomendasikan agar pengendalian data JD khususnya yang digunakan oleh BD terkait perlu peningkatan agar dapat diakses dengan lancar tanpa gangguan. K. Koperasi usaha kecil dan menengah. 1. Pansus merekomendasikan perlu adanya pendidikan dan latihan komprehensif perkoperasian yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota. 2. Pansus merekomendasikan perlunya pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro atau UMKM dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil, usaha dan menengah. 3. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait memanfaatkan teknologi dalam bentuk basis data terpadu untuk pendataan koperasi dan UMKM yang produktif. I. Penanaman modal. 1. Pansus merekomendasikan adanya peningkatan kompetensi dan tersedianya SDM DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti yang bermoral dan profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dengan melakukan pelayanan prima bagi pegawai DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti. 2.
Pansus merekomendasikan agar Dinas DP MPTSP untuk menerbitkan SOP tentang penerbitan izin reklame. 3. Pansus merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses administrasi permohonan perizinan dengan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat di 8 kecamatan, dan menyebarkan informasi prosedur dengan memanfaatkan media yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti media cetak, brosur, banner, poster dan spanduk serta lainnya, maupun media online, website layanan, informasi via SMS dan lain sebagainya. 4. Pansus merekomendasikan agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, khususnya tenaga teknis, dengan cara melakukan kegiatan seperti rapat-rapat koordinasi maupun forum daerah sehingga dapat mewujudkan proses perizinan yang prima. M. Kepemudaan dan olahraga. 1. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Pansus merekomendasikan agar meningkatkan disiplin aparatur dan pegawai negeri sipil atau PNS. 2. Pansus merekomendasikan agar melaksanakan penyusunan program untuk penambah fasilitas melalui usulan APBD dan APBN. 3. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait menerbitkan regulasi berupa perda ataupun perbuk tentang rencana induk pengembangan keolahragaan agar membuka peluang untuk memperoleh bantuan pemerintah pusat. N. Statistik. Pansus merekomendasikan perlu adanya penambahan SDM fungsional statistik menjadi skala prioritas. U. Persandian. Pansus merekomendasikan perlu adanya penambahan SDM fungsional, sandiman dan menggalang informasi menjadi skala prioritas. P. Kebudayaan. 1. Pansus merekomendasikan agar pemerintah memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi penerus tentang sejarah budaya Melayu Meranti dan pelestarian budaya dengan melakukan kerjasama dengan Disperprapa. 2. Pansus merekomendasikan agar program pembinaan sejarah pada urusan kebudayaan yang tidak terlaksana pada tahun 2023 harus dilaksanakan pada tahun 2024 karena target yang baru tersebut cukup besar sehingga berpengaruh pada capaian kinerja. Q. Perpustakaan. 1. Pansus merekomendasikan untuk melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dan sekolah-sekolah dalam meningkatkan minat budaya baca serta penambahan SDM fungsional pustakawan menjadi skala prioritas. 2. Pansus merekomendasikan perlunya dibangun gedung perpustakaan serta pengadaan koleksi buku di perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan sekolah serta melakukan peningkatan sarana dan prasarana. L. Kearsipan. 1. Pansus merekomendasikan perlunya dibangun depo arsip yang berstandar dan penambahan SDM sumber fungsional arsiparis menjadi skala prioritas serta perlunya dilakukan pembinaan pengelolaan PD. 2. Pansus merekomendasikan persiapan aparatur untuk pengelolaan gedung perpustakaan jika telah rampung dibangun. Saudara PLT Bupati, hadirin sidang yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. 3. Urusan pemerintah pilihan. 1. Kelautan dan perikanan. 1. Pansus merekomendasikan agar melakukan MOU dengan kementerian maupun dinas provinsi guna pemenuhan kebutuhan induk dan benih ikan di balai benih ikan serta penganggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana di balai benih ikan agar berjalan dengan baik, serta secara berkala melakukan sosialisasi kepada nelayan tradisional untuk dapat mengoperasikan armada atau kapal tangkap yang lebih besar sehingga dapat melakukan jelajah lebih jauh dan menghasilkan tangkapan yang lebih banyak untuk kesejahteraan nelayan. 2. Pansus merekomendasikan agar melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan mengakses modal ekonomi perikanan, baik dari investor swasta maupun pihak perbankan, serta lembaga keuangan dan perbankan. 3. Pansus merekomendasikan perlunya dilakukan peningkatan tenaga penyuluh perikanan, sehingga masyarakat nelayan akan bersentuh dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi terkait perkembangan penggunaan teknologi perikanan tangkap hingga pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Pemahaman penutup. Segenap kritik, catatan dan saran rekomendasi terkait LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional meliputi bidang penyelenggaraan administrasi, public manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola, pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Demikianlah laporan hasil pembahasan Pansus LKPD yang dapat kami sampaikan dalam paripurna dewan hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas terhadap konstitusional yang telah diberikan. Akhirnya, semoga hasil kerja kita bersama ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang nangka putih sejari, rebah ke tanah langsung terbuat. Catatan rekomendasi dibacakan hari ini sebagai pedoman di masa mendatang. Apabila kaki bertumbuh langkah, surut kembali ke pantagalan. Apabila pemerintah daerah keliru arah, dia akan siap betulkan jalan. Kelas panjang 5 Juni 2024. Pansus LKPD Bupati Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Haji Taufik SN. Wakil Ketua Dedi Yohan Lubis. Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Dedi Yohan Lubis sebagai juru bicara Pansus LKPD yang telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPD kepada Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020. Kita telah sama-sama mendengar laporan dari juru bicara Pansus LKPD tadi. Sebelum diteruskan kepada pengesahan, pimpinan akan menanyakan apakah anggota dewan yang hadir pada sore hari ini setuju laporan Pansus LKPD untuk diteruskan pada pengesahan? Terima kasih. Selanjutnya, pimpinan akan membacakan keputusan. Selanjutnya, pimpinan akan membaca keputusan Dewan tentang rekomendasi Dewan terhadap LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Rencana keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 03 tahun 2024 tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap laporan keterangan penanggung-jawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menimbang, mengingat memperhatikan laporan hasil pembahasan atas laporan keterangan penanggung-jawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
memutuskan menetapkan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Pertama, rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil pembahasan terhadap penyelenggaraan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Kedua, rekomendasi DPRD sebagai tuan pertama disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Ketiga, rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, tindak lanjut atas keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang rekomendasi terhadap LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 ini perlu segera dilaksanakan pada tahapan dan proses penyusunan KUA dan PPAD pada tahun berikutnya. Kelima, segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebelumnya. Ditetapkan di Selang Panjang pada tanggal 5 Juni 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Wakil Ketua Haji Karim Tali. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Riau Pekanbaru. 2. PSC Bupati Kepulauan Meranti di Selat Panjang. 3. Yang bersangkutan. 4. Aksi. Terima kasih. Rancangan keputusan. Sebelum rancangan keputusan ini disahkan, terlebih dahulu perlu kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah setuju rancangan keputusan ini untuk disahkan menjadi keputusan Dewan? Terima kasih. Pada kesempatan ini, pimpinan mohon waktu untuk menyerahkan keputusan DPRD ke Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap LKPD kepada Kepala Daerah tahun anggaran kepada PLT Bupati Kabupaten Meranti. Dipersilakan. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, dengan telah diserahkan rekomendasi Dewan terhadap LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 berupa keputusan Dewan tadi, maka seluruh tahap pembahasan telah dapat dirampungkan dan pansus yang membahas tentang LKPD Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 dinyatakan dibubarkan.
Selanjutnya, menjadi kewajiban bagi kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperhatikan saran-saran terhadap rekomendasi Dewan yang telah disampaikan untuk perbaikan pemerintahan daerah ke depan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadirin